Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis-shalihin waj'alni lisana sidqin fil akhirin waj'alni biwarasati jannatin na'im. Al-ayah sadaqallahul azim. Al-mukarrabun, para sesepuh kali bini sepuh, wabil khusus pengurus DKM An-Nur yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Teriring doa tulus, semoga para sesepuh, para bini sepuh Al-Mukarram Mingundi Al-Masjid An-Nur senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu dan bapak jamaah taklim Masjid An-Nur yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Darama sadayana ibu-ibu, luar biasa. Allahu Samad, Allahu Akbar. Ibu-ibu ada pantun buat ibu-ibu. Buah duku, buah tomat. Kukira malam minggu, ternyata malam Jumat. Insyaallah malam Jumat itu banyak bapak-bapak yang suka naik gunung, ya. Cuman ibu-ibu kalau malam Jumat itu suka takut burung hantu. Gak tahu yang takutnya itu burungnya atau hantunya, ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai, saya hormati dan Allah muliakan. Insya Allah pada malam hari ini topik kajian singkat yang ingin saya sampaikan, kemarin di ibu-ibu blok CC saya sampaikan, judulnya Kaduhung Temangih Tungtung. Ada yang gak ngerti Bapak Ibu? Kaduhung Temangih Tungtung itu apa artinya? Kaduhung Temangih Tungtung. Bahasa Indonesia itu ketika sesal tiada arti. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sebagai bahan refleksi di Quran surah Al-Fajr ayat 21 sampai dengan 24, Allah berfirman, kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Kata Allah sekali-kali tidak. Idza dukkatil ardu dakkan dakka, apabila bumi diguncangkan dengan berturut-turut, apabila bumi dibenturkan dengan sangat keras, itu namanya kiamat. Waja'a rabbuka, pada saat bumi setelah dibenturkan begitu keras, setelah diguncangkan berturut-turut, seluruh bintang gemintang tabrakan yang luar biasa, saat itu waja'a rabbuka, datanglah Allah, wal malaku, disertai para malaikat, sopan-sopan, mereka itu pada berbaris. Kata Allah,
waji'a yauma idin bi jahannam. Setelah kiamat itu digoncangkan, maka seluruh umat manusia ditatapkan pada neraka jahanam. Saat seluruh manusia menatap neraka jahanam, yauma idin yatadakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Pada hari itu seluruh umat manusia menyampaikan penyesalan yang tiada tara. Mereka ingat akan peringatan Allah. Hari itu ibu yang menyesal bukan hanya orang maksiat, orang yang taat sekalipun menyesal kepada Allah. Ya Allah, kenapa dulu ketika di dunia saya taat kepada Engkau sakitu-kitu nak, padahal mampu untuk melakukan ketaatan daripada itu. Hari itu yang menyesal bukan hanya orang yang gemar berbuat salah, orang soleh pun menyesal. Ya Allah, kenapa kesolehan saya kepadamu hanya seperti itu saja, padahal saya begitu mampu untuk soleh melebihi apa yang pernah dilakukan. Bapak dan Ibu, yang menyesal hari itu bukan hanya orang zalim, orang alim pun menyesal. Siapa orang alim itu? Seperti ibu-ibu di Andor. Insya Allah ibu-ibu di Andor semuanya akan alim semua. Orang alim ibu-ibu jelas alim di Candung ya. Orang zalim menyesal, orang alim pun menyesal. Ya Allah, begitu banyak waktu yang telah Engkau bentangkan. Ada yang 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun. Tapi kenapa ya gali ilmu yang begitu luas itu? Hingga dengan ilmu yang terbatas itu tak jarang hamba berbuat zalim. Bapak Ibu, hari itu yang menyesal bukan hanya orang yang gemar berbuat buruk, orang yang gemar berbuat baik pun menyesal. Kenapa kebaikan saya itu hanya seperti itu? Bukan hanya orang muflis, kata para mufassir, orang mukhlis pun, yang ikhlas pun menyesal. Ya Rob, kenapa keikhlasanku itu hanya seujung kuku saja? Ibu-ibu, jangankan orang kafir, orang beriman pun menyesal tiada tara. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Padahal Gusti, alangkah baiknya sekiranya dahulu saya mengerjakan kebaikan itu untuk hidup ini. Kata yang muncul, seandainya, apabila, jikalau, itulah sejumlah kata-kata yang terekspresikan dari lisan setiap manusia. Menyesal tiada tara. Ya, penyesalan itu datangnya kapan? Di awal atau di akhir? Di akhir. Sebab kalau di awal namanya bukan penyesalan, tapi pendaftaran, ibu ya. Maka ibu-ibu, di Quran surah Al-Mulk ayat 10 misalnya, wa qalu, seluruh manusia itu berkata di hadapan jahanam itu, lau kunna nasma'u, ya Rabb, andai telingaku dulu mendengar peringatan dari Engkau, au naqilu, atau otakku itu dipakai berpikir tentang siapa Engkau itu, ma kunna fi ashabis sa'ir, tentu kami tidak akan menjadi kandidat penghuni neraka sa'ir yang apinya menyala begitu dahsyat. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, apa sesungguhnya yang kita sesalkan nanti di hari kiamat ketika jahanam diperlihatkan oleh Allah di hadapan mata kita? Pertama, berdasarkan petunjuk Allah dalam Al-Quran, adalah mereka yang salah memilih teman, ya, salah memilih bestie, ya, salah memilih soulmate. Di Sunda mana Bapung namina? Balat, salah milih balat. Ya. Nih penjelasannya di Quran surah Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Ya wailata, celaka besarlah bagi kami hari ini ya Allah. Laitani lam attakhid fulanan khalila, karena saya salah menjadikan orang itu sebagai teman akrab saya. Jadi celaka saudara ibu di akhirat nanti, karena saya salah memilih teman dengan orang itu. Ini katanya khalila. Khalila itu, khalil itu kekasih, teman dekat, ya.
Jadi kata para mufassir, yang menyesal pada waktu itu adalah mereka yang merasa salah memilih teman dekatnya. Ibu-ibu punya teman dekat, ibu-ibu? Teman dekat tuh disebutnya itu apa ya, Bu? Bestie atau TTM. Apa TTM itu? Teman tapi mesra ya. TTM teman tapi masuk. Oh ya. Aya oge TTG, TTD mah teman tapi dagang. Minjem pulpen leungit kudu digantian. Oh, dan sekalian, salah memilih teman. Saya menanya, Ibu dan Bapak, apakah teman dekat kita sangat mempengaruhi enggak kepribadian kita? Sangat mempengaruhi. Tempo lalu saya pernah bercerita, ibu-ibu kemarin dari haji juga banyak yang menangis karena kebetulan di travel kami yang agak menengah ke atas. Yang mereka sesali, yang mereka tangisi adalah anak-anak mereka yang pindah agama gara-gara salah memilih teman. Hampir setiap tahun dari rombongan jemaah haji kami selalu ada yang menangis mempersoalkan itu. Jadi ketika salah memilih teman, agama bisa ditinggalkan. Ketika salah memilih teman, orang tua pun bisa ditinggalkan. Ketika salah memilih teman, Gusti Allah pun bisa ditinggalkan. Maka di ayat ini, laqad adallani anid dzikri. Teman saya ini sudah menyesatkan saya anid dzikri dari Al-Qur'an, anid dzikri dari ingat kepada Allah, anid dzikri dari Islam. Ba'da idja'ani, padahal Islam sudah datang pada saya. Islam sudah saya peluk, Al-Quran sudah saya pelajari, Allah sudah saya hadirkan. Tapi gara-gara saya berteman dengan orang itu, adallani, saya menjadi orang sesat, ngajerit maratan langit, ngeceak maratan jagat, karena salah dalam memilih teman. Karena itu ibu dan bapak, kata para mufassir, dalam hal ashab, dalam hal sahabat, dalam hal teman itu ada dua tipologi. Kita harus satu, masih ingat ada teman tonik, dan yang kedua ada teman toksik. Satu, teman toksik itu apa Bapak Ibu? Racun, ya. Ibu-ibu mau dimadu atau diracun? Bagi ibu-ibu, madu dan racun itu sama pahitnya ya. Bapak dan Ibu sekalian. Nih, ada teman racun. Lalu siapa teman racun itu? Teman racun itu nanti, teman yang di akhirat nanti akan membuat kita menyesal tidak tahu. Teman racun itu adalah mereka yang menggiring kita untuk sesat dalam hidup ini. Di kitab Ta'limul Muta'alim, Imam Az-Zarnuji mengintroduksi ada 5 teman yang harus dijauhi. Sekarang saya persilahkan Bapak-Bapak jadi polisi sendiri, jadi hakim sendiri, jadi jaksa sendiri. Lihatlah teman Bapak si samping kiri kanan atau teman siapapun nanti, ini baik atau tidak. Saya hanya ngasih rambu-rambunya. Pertama Pak, teman toksik atau teman racun itu al-kaslan. Apa al-kaslan itu? Pemalas. Jangan berteman dengan orang-orang malas. Kerjaan teh rebahan. Aya kamu nesan saeutik gibahan. Sekali sare 2-3 adang terlampaui. Eta sare atau latihan mamet ya. Bapak dan Ibu sekalian, aya kamu nesan saeutik nguseup ya. Masyaallah. Mohon maaf kalau ada yang suka mancing tenang proporsional ya. Gimana Pak? Enggak lah ya, itu mah mancingnya just for fun ya, bukan. Bapak sekalian, hati-hati berteman dengan pemalas, sebab nanti ngasih trickle down efek pembesan kita pun akan malas. Nah, malas di kita sedang menderita. Makanya Indonesia hari ini menduduki ranking pertama judi online terbesar di dunia. Fakta ini bukan lagi wacana. Bapak sekalian, aset judi online Indonesia luar biasa. Sekarang bapak-bapak dan orang yang tunawisma dikepung oleh judi online. Ibu-ibunya dikepung dengan apa? Pinjaman online. Anak-anak sedang dikepung oleh game online. Nah sekarang siapa? Salah seorang guru besar dari Amerika nyebut, bila suatu bangsa enjoy dengan 3 aspek tadi, jadi pecandu judi online, jadi pecandu pinjaman online,
jadi pecandu game online, sudah bisa ditarik simpulan bangsa itu adalah bangsa pemalas. Maka kalau ingin sukses pun kita ingin sukses instan hari ini. Padahal untuk membuat mie instan saja membutuhkan proses. Bapak dan Ibu sekalian, hati-hati ya ini. Nah, ini jangan berteman dengan al-kaslan, orang-orang yang pemalas. Silakan nanti bisa jadi hakim sendiri, polisi sendiri, jaksa sendiri. Dunia ini tidak ada tempat terhormat bagi orang-orang yang pemalas. Yang miskin sukses banyak, bahkan punten yang cacat sukses juga banyak. Yang keterbelakangan sukses banyak, tapi yang malas sukses belum ditemukan di Google. Belum ditemukan. Satu, ya. Yang kedua, ibu-ibu, ya. Siapa teman toksik, racun yang harus dijauhi, yang akan membuat kita menyesal di akhirat? Kaduhung temang itu untung. Al-mu'attil. Apa al-mu'attil itu? Orang yang gemar menyia-nyiakan waktu. Punten dalam kamus terjemah bahasa Arab Indonesia ada yang mengartikan al-mu'attil itu pengangguran. Jangan berteman dengan orang yang nganggur, dengan orang maksud begini, mohon maaf ya, dalam tanda kutip. Jangan berteman dengan orang yang suka menghambur-hamburkan waktu. Kalian kan time is money, waktu itu adalah uang. Seperti uang berharganya waktu. Kita tidak bisa hidup tanpa uang. Kita hidup untuk uang dan uang untuk hidup. Begitu berharganya waktu, lalu dihambur-hamburkan waktu itu. Ada yang disebut al-waktu anfasu, waktu itu adalah napas. Kita tidak akan hidup kalau tidak ada napas. Napas dihambur-hamburkan. Jelas ini bisa jadi racun. Bahkan kata Imam Syafi'i, waktu kasai, waktu itu seperti pedang, bisa membunuh kita kalau kita tidak bisa memiliki. Maka kalau ada teman yang hobinya menghambur-hamburkan waktu, setelah lama dengan dia, ya, ayo kongres, ngawang pom tu beres-beres. Masya Allah, di jedur isan dan kita berduk subuh, itu beres ngawang pom. Ayah karya dari saya. Ya, hati-hati ibu, kalau anak kita bergaul dengan mereka yang sering menghambur-hamburkan waktu, tidak jelas garapannya apa, nggak jelas planningnya apa, nggak jelas targetnya apa, segera diselamatkan. Dua, ya. Yang ketiga, siapa teman yang bisa jadi racun, yang nanti di akhirat akan kita sesali? Kata Imam Al-Januji, al-miksar. Apa al-miksar itu? Orang yang nato, not action, talk only. Lea omong gede rahul, langkung sahur bahe carek, ngawak dulu kalau kita bisa. Jeung lamun ngobrol jeung jelema eta sagala apal. Harga cengek apal, harga Korea apal, harga kabeh merasa paling apal. Hati-hati bergaul dengan orang yang banyak omong tidak ada action. Bapak dan Ibu sekalian, kita dalam hidup ini sangat butuh tauladan. Tauladan itu lebih kepada action, lebih kepada qudwah, lebih kepada perilaku, bukan sekedar omongan. Maka kan kata para ahli pendidikan juga, ibu bapak, kita seringkali gagal nyuruh anak dengan lisan kita untuk berbuat baik, tapi anak tidak pernah gagal melihat perilaku kita. Itu artinya bahwa memang orang yang not action talk only itu bisa berbahaya. Ya. Satu, apa tadi Bu yang pertama? Malas. Yang kedua, al-mu'atti. Yang ketiga, al-miksar. Yang keempat, hati-hati teman toksik atau orang yang bisa jadi racun itu siapa? Al-mufsid, kata Imam Al-Januji. Apa al-mufsid itu? Pengacau. Al-mufsid itu apa? Playing victim. Apa al-mufsid itu? Jadi gini, al-mufsid itu asalnya punten di circle itu teh adem ayem, datang si eta jadi menyala, jadi panas, provokator ya. Masya Allah, di kampus ada panggilan prop ya, prop itu provokator. Kepada ibu sekalian, ya. Jadi al-mufsid itu gini, al-mufsid itu kalau kata teori psikologi, al-mufsid itu adalah mereka yang disebut itu, mohon maaf ya kalau bahasanya bahasa psikologi, katastrofik, katastrof. Ibu-ibu pernah dengar kata itu? Katastrofik itu orang yang melihat orang lain berhenti pada aspek negatifnya saja.
Lalu setelah melihat orang lain berhenti pada aspek negatifnya saja, aspek negatifnya itu ditebarkan. Jadi al-mufsid itu, ibu hati-hati. Dia itu tipologi pendengar yang baik, tapi penyebar yang baik juga. Pada saat kita curhat begitu baik dia mendengarkan, tapi tiba-tiba meletuplah info kita di mana-mana. Itu al-mufsid. Hati-hati. Jadi saya ulang, pertama, al-mufsid itu katastrofik. Dia yang melihat orang lain berhenti pada aspek negatifnya saja. Misalnya kita melihat Jokowi berhenti pada aspek negatifnya saja, mencaci terus. Padahal pasti ada aspek yang positifnya dari orang lain. Kan punten, sekurus-kurusnya orang pasti ada dagingnya. Anu kurus siapa ibu? Coba dirampain dagingnya. Itu. Kemudian segenut-genutnya orang pasti ada tulang. Sejelek-jeleknya orang pasti ada baiknya. Begitupun sebaik-baiknya orang pasti ada jeleknya. Tapi kalau kita melihat orang hanya pada sudut jeleknya saja, pada sudut negatifnya saja, itu bahaya. Al-mufsid disebutnya, ya. Katastrofik disebutnya itu. Dan al-mufsid itu juga kadang menjadi pendengar yang baik, tapi juga menjadi penyebar yang baik tentang kejelekan kita. Kadang juga al-mufsid itu diartikan tadi playing victim, pintar lempar batu sembunyi tangan. Orang yang akrab ujug-ujug diadukan oleh dia. Ada. Hati-hati, jangan berteman dengan al-mufsid, sebab itu jadi racun dalam kehidupan kita. Kemudian yang kelima, kata Imam Al-Januji, siapakah ibu dan bapak sekalian teman toksik itu? Al-fatan. Siapa al-fatan itu? Orang yang gemar memfitnah. Al-fatan. Jadi hobinya tuh mitnah, Jadi dia itu ketika bertemu dengan objek apapun, dia jadikan objek untuk fitnahan. Bertemu dengan aqua ini, dijadikan objek fitnahan. Bertemu dengan teh kotak. Saya suka agak hati-hati minum teh kotak, ya. Sebab kalau yang diminum teh kotak, yang tersedot takut tantri kan nanti. Ben kotak itu Pak Haji, ya. Wajib sekalian. Jadi ketika melihat objek apapun, dia punya cerita tentang fitnahnya. Wah, hati-hati, ini penyakit kejiwaan. Dia ketemu dengan masjid, oh punya objek untuk dibuat fitnah. Dia bertemu dengan pengurus masjid, oh punya objek untuk dibuat fitnah. Di masjid ada laporan keuangan, oh punya objek untuk difitnah. Ini bahaya al-fatan itu. Jadi hobinya dia menebarkan tentang fitnah. Ada juga yang menyebut al-fatan itu orang yang lahiriahnya manis tapi batiniahnya ngagremet. Ibu bapak, al-fatan itu kalau dalam bahasa Sunda namanya apa? Seperti kadondong. Ibu tahu kadondong? Tahu. Gimana kadondong itu? Luarnya bagus, dalamnya berduri, ngagremet, gitu. Nah, bapak dan ibu sekalian, jadi kita kembali. Pertama, yang disesali oleh manusia di akhirat nanti adalah mereka yang salah memilih teman. Temannya membawa dia menjadi sesat dari jalan Allah, sehingga ibu dan bapak sekalian, dia menjadi orang yang menyesal di akhirat nanti. Maka pada saat berteman nanti pilihlah kategori teman yang kronik. Teman yang kronik itu apa? Kalau kronik itu apa ibu bapak artinya? Penyubur yang menumbuhkan semangat. Tadinya kita males saum sunat, pas ngobrol jadi mau saum sunat. Yang tadinya malas kita sholat tahajud, bergaul dengan orang itu jadi gemar kita. Yang tadinya kita malas kajian, bergaul dengan orang itu menjadi semangat. Nah, orang yang seperti itu, maka silakan ibu dan bapak jadi hakim sendiri, jadi polisi sendiri, jadi jaksa sendiri. Pilihlah mana yang teman terbaik bagi ibu. Satu. Yang kedua, ibu dan bapak sekalian, mohon maaf ya, siapa nanti yang di akhirat bakal kaduhung temang itu menyesal dia datar itu adalah mereka yang salah memilih pemimpin. Ini bukan musim pilpres, bukan ya. Paling sebenarnya apa? Pemilihan kepala daerah ya. Nah, saya ingin membacakan ayat Al-Quran ya. Bapak dan Ibu, saya kira udah punya referensi, udah punya literasi yang baik tentang kepemimpinan. Kata Allah begini, menggambarkan di Quran surah Al-Ahzab ayat 66 sampai dengan 67. Sarah Gusti Allah, yauma tuqallabu wujuhuhum
pada hari ketika muka mereka dibulak-balikan di dalam neraka. Masya Allah, ada umat manusia yang di neraka wajahnya itu dibulak-balik, digoreng ya. Seperti apa Bu? Oh, ibu nggak goreng bala-bala ya? Wah, dibulak-balik. Nah, ada manusia yang wajahnya di neraka dibulak-balik oleh Allah. Gitu. Yauma tuqallabu wujuhum yaqulun, mereka yang wajahnya dibulak-balik di neraka itu berkata, ngejerit kan Gusti Allah, ya laitana, kata mereka, alangkah baiknya aku ata'na Allah, kalau taat kepada Allah, wa ata'na Rasul, dan takut kepada Rasul. Wa qalu, dia pun tambah menjerit di neraka itu, Rabbana, ya Allah, ya Tuhan kami, inna ata'na, saya bukan taat pada Allah, bukan taat kepada Rasulullah, tapi sadatana, taat kepada pemimpin-pemimpin yang kami pilih. Wa kubara'ana, kami taat kepada para pembesar yang kami berpihak kepadanya. Padahal fa'adalluna sabila, justru mereka itu menyesatkan jalan hidup saya. Kata para pencinta tafsir, jeritan ahli neraka pada waktu itu karena mereka merasa salah memilih imam, salah memilih pimpinan di antara mereka. Bapak dan Ibu sekalian, maka persoalan memilih pemimpin bukan sekedar persoalan remeh-temeh, tapi persoalan yang akan dipinta pertanggungan jawabannya di akhirat. Sebab kalau kita salah memilih pemimpin, itu akan kita sesali di akhirat nanti. Kan kita masuk terjebak pada pameo apa? Pipili, neang nulwi, koceprak menanu peca. Pipili, neang nulwi, koceprak menanu semplak. Atau dipilih yang melalui koceprak menang nu kocak. Hese DPD sah ya gambar si komeng ternyata coblos ibu ya. Dia katakan tanpa kampanye dia memilih suara yang nanti. Hati-hati bukan sekalian. Ironi kepemimpinan di kita itu apa? Yang alim tersisi, bukan hanya di kita dimanapun sih. Yang saling malah dipilih, yang cendekiawan disingkirkan, yang ingkawan malah dikedepankan. Negarawan yang ma'ruf ditendang, sementara pengusaha yang korup digadang-gadang, yang dihina, yang durjana malah dipuji. Ibu dan bapak sekalian ya, agak ngeri juga sepertinya kalau banyak para pengusaha justru duduk di kabinet. Ini rada-rada ngeri, sebab nanti yang diurus bukan negara tapi perusahaannya masing-masing. Dan siapa menteri di kabinet kita yang tidak jadi yang bukan di pengusaha? Nanti semuanya. Kalau menteri pendidikan, Bapak Ibu siapa menteri pendidikan? Ada yang tadi pengusaha bukan? Gojek ya, luar biasa. Nah, jadi paradigma ngurus lembaga pendidikan banyak carut marut dalam banyak aspek kalau kita konsen mengenai itu. Oke. Dan Ibu dan Bapak sekalian, pemimpin itu Pak Hakim sangat ditentukan oleh huruf N. Sebab kalau tidak ada huruf N namanya apa? Pemimpin. Ada N. Lalu N itu apa Bu? Niat. Jadi mereka yang jadi pemimpin itu lihat niatnya. Apakah niatnya karena ambisi atau amfibi? Kalau di kita banyak ya amfibi, anak, mantu, ponakan, ipar, bini, satu dulur, pejabat deh gitu ya. Pak Ibu sekalian, nah mangga Ibu dan Bapak harus melek persoalan kepemimpinan, lacak jejak digitalnya. Setelah itu kembali saya pakai kata kuncinya, jadi hakim sendiri, jadi jaksa sendiri, jadi polisi sendiri. Ini pemimpin yang terbaik menurut saya. Jangan karena kita tertarik oleh iming-iming yang recehan apalagi murahan, akan dipinta pertanggungjawaban. Asli kata ayat ini kita akan menyesal. Lalu yang ketiga, siapakah nanti yang di akhirat itu akan menyesal tiada tara, ya? Rasa sesal di dasar hatinya, tidak mau pergi, kata Iwan Fals kira-kira gitu. Kaduhung sagede gunung, kaduhung temangi tungtung. Ya, siapa? Adalah mereka yang gila harta dan tahta. Bapak dan Ibu sekalian, mereka yang gila pada harta,
Mereka yang gila kepada tahta adalah mereka yang menghalalkan berbagai macam cara untuk harta dan tahta. Lihat surahnya di Al-Quran, surah Al-Haqqah ayat 25 sampai di 29. Dibaca di ujungnya ayat saja, kata saya begini. Ma'aghna anni maliya. Ya Allah, harta yang saya kumpulkan dengan membabi buta ini hari ini tidak memberi manfaat kepadaku. Kaduhung abdi kapumpun menghalalkan berbagai macam cara. Hareupeun ditajong, tukangan, ditoker, hanapeun dijajak banting kiri, banting kanan, ngumpulkan harta dan kekayaan. Kaduhung Gusti abdi gila terhadap harta dan kekayaan. Malah ayat berikutnya, halaka anni sultaniya. Ya Rob, jabatan anu ku abdi dikejar-kejar dengan menghalalkan berbagai macam cara itu. Halaka anni, hari ini nyilakakeun ka abdi. Ibu dan Bapak, bolehkah kita punya harta? Boleh. Yang tidak boleh itu apa? Gila harta. Gila harta itu harta ya jadikan Tuhan. Hingga pusat kesadarannya adalah hanya harta semata. Ibu-ibu, banyak tidak orang yang kena karena harta melupakan Gusti Allah? Banyak yang karena harta melupakan sanak saudara? Ini hati-hati ya, ibu-ibu sekalian. Jadi proporsionallah kita dalam mengejar harta. Harus kaya. Sebab kata Rasulullah, izzud dunya bil mali. Kemuliaan umatku itu karena kepemilikan harta. Sing baleunghar sarena, amin ya Allah. Amin. Sebab seluruh ibadah sangat terkait dengan harta. Ibu-ibu, kami pada angkat haji umrah kedah pergi harta enggak? Ibu tiasa memang gratis dia kamerak di Merak aja dan ngojai. Pergi harta. Semuanya perlu harta, silakan kita mencari harta. Tapi stop, jangan sampai gila harta dengan menghalalkan berbagai macam cara. Perlukah kita menduduki jabatan tertentu? Sangat perlu. Tapi yang jadi masalah, jangan sampai gila jabatan itu hingga menghalalkan berbagai macam cara demi ambisi jabatan itu. Kenapa? Khawatir ini. Ma'aghna anni maliya Gusti, harta nu diberi ku abdi dengan menghalalkan berbagai macam cara teh. Geuning teu aya manfaatna. Halaka anni sultaniya Gusti, jabatan anu ku abdi dikejar-kejar teh geuning nyilakakeun abdi. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ada 3 kata kunci kan di kita itu: harta, tahta, wanita, kota, dewa. Kalau di sana harta, tahta, wanita, penjara. Sekarang itu sudah seperti itu, harta, tahta, wanita, penjara. Nah, di kita itu sudah seperti itu. Hati-hati Bapak dan Ibu sekalian. Itu yang ketiga. Yang pertama tadi siapa yang menyesal dulu? Salah memilih teman. Yang kedua ibu-ibu, salah memilih pemimpin. Yang ketiga, yang gila harta. Kunaon ibu-ibu juga semangat kieu. Aduh, sudah tidak kuat ya mau malam Jumatan ya. Sorry ibu Pak, ini malam Jumat mau tidur atau lagi? Itu ya berkata ibu. Oke, berikutnya ibu-ibu yang keempat. Siapa yang nanti di akhirat akan menyesal ketika diperlihatkan neraka jahanam? Allah berdiri tegak lalu disertai para malaikat yang berbaris itu siapa? Adalah mereka yang enggan bersedekah. Mana penjelasannya? Bisa dilihat di Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum." Dan infakkanlah, belanjakanlah sebagian harta yang telah Allah berikan sebagai rizki kepada kalian itu. Min qabli ayatiya ahadukumun maut, sebelum menjemput pada kalian semua. Kenapa ibu dan bapak sekalian? Sebab gini, sesaat menjelang kematian, Allah itu akan memperlihatkan juga kemana tempat kita kembali nanti. Apakah kita akan kembali ke surga sebagai tempat asal kita, atau kita akan kembali ke neraka sebagai tempat siksaan? Allah akan memperlihatkan sesaat sebelum kejadian kematian itu. Nah maka payahkulu, orang yang akan diwafatkan itu berkata kepada Allah,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya Rabb, engkau tangguhkan barang sebentar saja, jangan dulu engkau ambil nyawaku. Sahur Gusti Allah, mau apa? Fa'asaddaqa, niscaya saya akan bersedekah, wa akum minas sholihin, dan saya akan berhimpun dengan orang-orang yang soleh. Jadi ibu dan bapak sekalian, yang disesali sesaat menjelang kematian, termasuk yang disesali ketika di akhirat nanti, adalah fa'asaddaqa, ingin bersedekah. Saya diberi harta oleh Allah, tapi kenapa enggan bersedekah? Saya diberi rezeki oleh Allah, kenapa alasannya menunggu dulu banyak? Saya diberi rezeki oleh Allah, tidak bersedekah karena alasannya menunggu ini, menunggu itu, dan lain sebagainya. Menyesal kita itu. Nah, ibu dan bapak, di sini para mufassir terjadi perdebatan. Apa maksud fa'asaddaqa ini? Maka ada dua pendapat sedekah di sini. Sedekah dalam arti umum dan sedekah dalam arti khusus. Apa sedekah dalam arti umum? Kata Nabi, sering saya sampaikan di kajian ini, kullu ma'rufin shadaqatun. Setiap kebaikan adalah sedekah. Jadi sesungguhnya yang disesali oleh manusia itu ingin berbuat baik. Kembalikan ke dunia barang sejam saja. Saya akan jadi yang baik, saya akan jadi istri yang baik, saya akan jadi anak yang baik, saya akan jadi tetangga yang baik, saya akan menjadi orang baik. Itu. Wa aku minas sholihin, dan saya akan berhimpun dengan orang-orang yang soleh. Satu. Tetapi juga ada yang menafsirkan fa'asaddaqa ini makna khusus, sedekah, yakni mengeluarkan harta yang kita miliki. Sebetulnya bisa dikompromikan dua-duanya. Jadi yang menyesal sesaat ajal menyebut itu, menyesal karena kita tidak berbuat baik, dan menyesal karena kita bukan orang yang gemar bersedekah. Ibu dan bapak sekalian, itu yang keempat. Masih ada waktu atau sudah lewat? Masih, ibu-ibu. Terus bosan gak, Chan? Capek mah. Berikutnya, ibu dan bapak sekalian, siapa nanti di akhirat itu yang akan menyesal tiada tara kepada Allah? Tapi sayang, sesalnya itu tiada arti, adalah mereka yang gemar berbuat zalim. Di Quran surah Asy-Syu'ara ayat 44, Gusti Allah, wa taradh-dhalimina, dan kamu semua akan melihat orang-orang zalim, lamma raul adab, ya, ketika mereka disiksa, yaqulun, mereka itu menjerit kepada Allah, hal ila maraddin min sabil, ya Allah, adakah jalan untuk kembali ke dunia? Jadi di akhirat nanti orang-orang dolim ngajerit ke Gusti Allah, Gusti, masih ada nggak jalan ke dunia? So Gusti Allah, kos kiamat, minta jalan lagi ke dunia. Apa yang ia sesali? Karena ia jadi orang-orang zalim. Apa orang zalim itu? Orang yang berbuat aniaya. Zalim itu orang yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saatnya sholat malah nonton misalnya, saatnya ngaji malah gibah, saatnya puasa malah godin, saatnya taraweh malah mabal, ya. Orang-orang yang zalim seperti itu sesalnya tidak tarat. Zalim itu ada dua, Bu. Al-zalimu li nafsihi wa zalimu li ghairihi. Zalim pada diri sendiri dan zalim kepada orang lain. Kalau zalim pada diri sendiri tidak merugikan orang lain, tapi bisa merugikan diri sendiri. Mana contohnya? Ibu-ibu dan bapak-bapak, misalnya, rada-rada ngeri juga sih kalau kita baca-baca fakta-fakta penyimpangan sosial. Misalnya rada ngeri nih. Sekarang di Jawa Barat, angka LGBT tertinggi itu di Garut. Rada aneh di Garut. Mungkin karena ada Cipanas dan mungkin karena dibuka beberapa tempat wisata yang lain. Lalu ada teman saya ngeriset, kenapa mereka memilih itu? Jawabannya apa? Ini urusan saya. Yang LGBT saya, yang melakukan saya, kunaon ente urusan teuing. Saya tidak merugikan orang lain. Benar tidak merugikan orang lain, tapi merugikan diri sendiri. Oh, luar biasa ibu-ibu. Saya bikin tulisan yang nyentil. Apa? Kan saya punya web. Ya pasti seluruh dosen harus punya web, punya blog.
Saya agak ngeritik pada LGBT. Wah, diserang di mana-mana, Bu. Sampai website tidak bisa diakses. Karena diserang oleh komunitas pelangi itu yang luar biasa. Karena hari ini LGBT di mana-mana sudah disahkan oleh negara manapun. Asia, Thailand sudah melegalkan pernikahan sesama, Hong Kong sudah melegalkan semua. Khawatir kita nanti di Indonesia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mereka argumennya gitu, saya akan tidak menyusahkan hidup kalian. Saya tidak minta makan ke kalian, urusan banget dengan saya. Betul, itu tidak merugikan orang lain, tapi yang rugi dirinya sendiri. Nah, ini zalim pada diri sendiri juga hati-hati, berbahaya. Apalagi kalau berbuat zalim pada orang lain, ini bahaya. Mana berbuat zalim pada orang lain, rakyat disuruh bayar pajak, pejabatnya lah ngebajak. Nah, itu juga zalim, merugikan pada orang lain. Ini akan misal mereka yang seperti itu. Nah, berikutnya ada al-zalimu lil ghairi. Nah, orang zalim, ibu-ibu dan bapak sekalian, mereka yang menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu akan menyesali yang luar biasa. Kan kayak di kita, kekuasaan badung pada hukum itu zalim. Agama dipakai menista itu zalim. Ya, peci dibuat kos sepatu dibuat peci, zalim. Suami harusnya jadi tulang punggung malah jadi tulang lunak, itu zalim. Rakyat bayar pajak sementara penguasa membajak, itu zalim. Anak jadi majikan, orang tua jadi babu, itu zalim. Ya, hati-hati, itu bahaya. Misalnya begadang tanpa batas, itu juga zalim. Tidur sepuas-puasnya, zalim. Itu bergaul sebebas-bebasnya, itu zalim. Hati-hati dengan hal itu, Bapak dan Ibu sekalian. Memang kita bebas saja melakukan apapun, tapi hati-hati. Apakah ini menganiaya diri sendiri atau juga tidak? Berikutnya kita percepat yang keberapa, Bu? Yang keenam, yang ketujuh. Yang keenam, siapakah mereka yang akan menyesal kelak itu? Yang akan menyesal itu nanti mereka yang tidak mentaati Rasulullah. Di Quran surah Al-Furqan ayat 27, wa yauma yaghuddu dzalimu ala yadayhi, dan ingatlah di hari ketika orang-orang zalim ya menggigit dua tangannya. Ini menggambarkan penyesalan. Ya puluh, mereka berkata, ya laitani, sekiranya dulu ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, kita mengikuti jalan Rasul, maka kita tidak akan menyesal seperti pada hari ini. Ibu-ibu bapak sekalian, kata ayat ini, mereka yang tidak taat kepada Rasulullah, dalam hal ini tidak mengikuti Islam sebagai agamanya Rasulullah, tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah, tidak mengikuti akhlaknya Rasulullah, tidak mengikuti kepribadian Rasulullah, itu mereka akan dihadapkan pada sesal yang teramat nyata. Kita hari ini, anak-anak kita agak susah mencari siapa Rasulullah, itu terlalu jauh karena akhlak Rasul tidak ditampilkan di rumahnya masing-masing. Kalau ibu dan bapak menampilkan akhlak Rasulullah di rumahnya masing-masing, insya Allah anak-anak kita tidak akan jauh mencari nabinya itu di mana, sebab ia menemukan sosok Rasulullah pada orang tuanya. Pada aspek ini, ibu dan bapak sekalian, qu anfusakum wa ahlikum nar, jagalah dirimu dan anak-anakmu dari api neraka. Bapak dan Ibu sekalian, mereka yang menyesal di hari kiamat nanti, kumaha Allah ngawalerna, nu salah milih teman menyesal, nu salah milih pemimpin menyesal, yang menyesal tidak bersedekah juga ya, tidak bersedekah menyesal, mereka yang zalim menyesal, semuanya masal di hadapan Allah. Kumaha sabda Gusti Allah, qala sabu fiha wa la tukallimun. Kumaha Gusti Allah, geus tong loba bacot, rasakeun deui ayeuna mah. Mun bahasa politik mah bau sorry nyei, itu kira-kira sabda Gusti Allah. Sorry nyei, kira-kira seperti itu. Gandeng bau sumut, Gusti Allah ngomong. Segala macam informasi sudah dikasih tahu. Paduku bimana situm liko ayam bikum hada. Rasakanlah siksa ini disebabkan kamu melupakan kehidupan akhirat, melupakan pertemuan akhirat ini. Waduku adabal khuldi bima kuntum ta'malun, dan rasakanlah siksa yang pedih dan kekal di dalam neraka sebagai akibat apapun yang kamu kerjakan.
Ibu dan bapak sekalian, mudah-mudahan kita yang hadir malam hari ini menjadi hamba Allah yang di akhirat nanti tidak menyesal, dan Allah senantiasa menghimpun kita dalam ketaatan kepada Allah hingga kita tidak hanya bahagia dan selamat di dunia ini, tapi juga bahagia dan selamat di akhirat nanti. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ibu dan bapak, ada pertanyaan? Atau cukup saja? Terus kadang kalau malam Jumat orang lain siap tenaga yang melulus. Pamita ayah kita cekapkan sampai di sini. Sekali lagi mari malam hari ini Sayyidul Ayam, penghulu pada hari di malam Jumat, setiap doa kita dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama hadirkan hati yang tulus, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita baca istighfar 3 kali, baca syahadat 1 kali, baca sholawat 1 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa Habibina Syafi'ina wa Maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala kulli sadatina sabi Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu innaka antas sami'ud du'a. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma tawwil umurana bi ta'atillah wasakhi ajsadana wa nawwir qulubana wasabbit imanana wa ahsin a'malana wa fassir lisanana wa qdi hawaijana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi badanina, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahu waliyul taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.